prospek atau tidak bisnis kura-kura di tahun 2020 atau 2021 besok. Prospek atau tidak seperti pertanyaan di teman kita ini. Ya, menurut saya bisnis kura-kura di tahun ini dan tahun depan itu sebelum menjawab tentang prospek bisnis, kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis bisnis. Nah, bisnis itu bagi jadi 3 ya. Yang pertama adalah bisnis komoditi. Nah, itu yang sering ditemui rekan-rekan dan kita juga. Seperti di toko-toko sembako itu bisnis komoditi. Mereka jual beras, kopi, kemudian gula, gandum, kemudian dan lain-lain yang buat sembako itu adalah bisnis komoditi. Kemudian bisnis yang kedua adalah bisnis tren. Jadi dia bisnis jenis tren ini ada masanya, ada tren di masa dimana dia nanti harganya tinggi, ada masa dimana dia nanti harganya rendah. Itu adalah bisnis tren. Contohnya adalah bisnis model baju, itu adalah bisnis tren. Kemudian yang ketiga adalah bisnis spesifik. Jadi ini bisnis jenis ketiga, itu adalah bisnis yang spesifik. Spesifik itu seperti apa? Seperti halnya sabun. Sabun itu bisnis komoditi. Tapi kalau sabun jerawat, sabun untuk muka, untuk menghilangkan jerawat, sabun untuk menghilangkan panu, nah itu adalah bisnis dari bisnis spesifik. Kemudian gelas yang digunakan untuk kopi, itu adalah bisnis spesifik. Tapi cuma gelas, itu adalah bisnis komoditi. Seperti itu. Nah, kura-kura masuk yang mana, Mas? Nah, kura-kura itu bisa masuk tren dan bisa masuk spesifik. Kita jabarkan dulu. Yang pertama itu bisnis komoditi. Bisnis komoditi itu untungnya kecil, range untungnya itu kecil karena apa? Harganya udah ada patokannya di masyarakat dan kita nggak bisa ngambil untung banyak. Seperti halnya beras, seperti halnya gandum, gula, minyak, dan lain sebagainya, itu udah ada patokan harganya di masyarakat. Bisnis yang kedua adalah bisnis tren. Nah, bisnis tren ini bisa naik bisa turun, seperti halnya baju. Sekarang model baju ada yang menggunakan hijab model seperti ini, besok ganti lagi seperti ini. Kemudian di Klaten akhir-akhir ini ada bisnis tren layangan yang mulai redup. Kemudian karena COVID-19 ini ada bisnis tren berupa sepeda. Nah, sepeda ini kemarin udah mulai tinggi, kemudian ini turun lagi. Ini adalah ciri-ciri dari bisnis tren. Tren itu bisa naik, bisa turun kapanpun masyarakat membutuhkannya, seperti halnya kura-kura. Rekan-rekan yang membudidayakan kura-kura itu bisa naik, bisa turun. Seperti COVID ini kan kura-kura naik. Baby race aja kemarin sampai 75 sampai 90. Padahal harga normalnya 25. Kemarin ada yang 65 juga. Kemudian yang terakhir adalah bisnis spesifik. Spesifik seperti apa? Kura-kura bisa masuk ke bisnis spesifik. Spesifik itu bisnis yang seperti tadi. Kalau bisnis sabun biasa itu adalah bisnis komoditi. Tapi kalau bisnis spesifik itu adalah bisnis yang dispesifikan, seperti sabun jerawat, terus sabun untuk panu, sabun untuk kaki pecah-pecah, itu adalah bisnis spesifik. Jadi spesifik pada permasalahan dari konsumen. Seperti kura-kura, mungkin rekan-rekan yang menyawin silangkan kura-kura maupun kura-kura res dengan YB maupun Venusuta dengan kura-kura painted, itu nanti akan mengeluarkan anakan jenis baru. Itu akan jadi bisnis yang terakhir ini, bisnis spesifik. Spesifik apa? Spesifik mengkawin silangkan atau crossbreeding, hybrid dari kura-kura A dan kura-kura B. Itu rekan-rekan bisa ambil bisnis itu. Langsung masuk ke pertanyaan rekan kita yang ini tadi, tentang prospek gak sih Mas bisnis? Nah, bisnis itu bukan prospek atau tidak. Bisnis itu dijalankan. Jadi untuk rekan-rekan yang bertanya, bisnis itu prospek gak Mas? Bisnis A prospek gak? Bisnis B prospek gak? Nah, pembisnis itu nggak mungkin tahu bisnis itu sukses atau tidak. Jadi rekan-rekan coba dulu bisnis itu, cari peluangnya, kemudian rekan-rekan analisis kebutuhan pasar dan
kebutuhan sekitar rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan juga coba analisis pengirimannya, biaya packing, biaya kirim, kemudian serapan konsumen, itu konsumen menyukai kura-kura jenis apa. Itu rekan-rekan baru bisa bilang bisnis ini sukses setelah kura-kuranya laku. Ada beberapa teman juga bisnis kura-kura sampai sekarang setahun itu baru menjual 5-6 ekor. Ada juga rekan kami yang menjual hampir ratusan, hampir ribuan ekor. Itu karena apa? Karena dia bisa mengambil peluang dan bisa memanfaatkan kesempatan di dalam sebuah harapan teman-teman yang ingin kura-kura. Dia bisa ngirim-ngirim, kemudian bisa packing dengan baik, kemudian pengirimannya itu tepat waktu, dia bisa pakai rekber, bisa jual di media sosial manapun, CLF, Facebook, Mewe, dan lain sebagainya. Dan salah satu teman yang kita tahu ini, yang tidak laku ini, dia cuma memanfaatkan WA, jadi lewat status-status saja. Seperti itu. Jadi apakah ini bisa dibilang bisnis prospek atau tidak? Bisnis prospek atau tidak itu tergantung dari pembisnisnya. Tidak ada bisnis yang prospek, tidak ada bisnis yang tidak prospek. Tergantung pembisnisnya bisa membuat bisnis ini sukses atau tidak. Untuk kura-kura, kalau rekan-rekan masih bingung, karena sekarang ini banyak muncul peternak-peternak baru, mulai dari 3 ekor, 5 ekor, bahkan kemarin ada yang rekan kami yang menawarkan 30 ekor indukan mau dilepas karena dia mau pindah jenis lain atau gimana, kami juga kurang tahu. Tapi kemarin ditawari 30 indukan res, tapi kita belum ambil karena kolamnya udah penuh. Jadi karena peternak udah mulai banyak, kemudian baby kura-kura di pasar juga udah mulai naik, harganya udah mulai agak turun-turun sedikit-sedikit. Nanti kalau pasokannya kura-kura udah banyak, mungkin harganya akan normal lagi. Prospek nggak sebenarnya? Nah, itu tergantung rekan-rekan, karena kura-kura ini berumur panjang. Kemudian juga kura-kura ini tidak setiap orang bisa beternak, apalagi kura-kura yang mahal dan kura-kura yang susah. Seperti kura-kura piput, kita udah project breeding hampir 1 tahun lebih tapi belum menghasilkan telur. Kemudian Ambon yang polos, kemudian res albino, piput albino, Ambon albino itu masih jarang banget di Indonesia. Jadi rekan-rekan bisa ngambil jalan yang beda dari rekan-rekan yang lain. Mungkin rekan-rekan beternak res biasa seperti kami ini, kemudian kalau ingin mencari peluang bisnis yang baru dan peluangnya lebih banyak, itu cari yang pesaingnya dikit tapi serapan pasarnya banyak. Seperti apa? Coba rekan-rekan bisnis Pseudemis Alabama atau Pseudemis concina, kemudian skuter, jenis skuter itu bisa rekan-rekan breed. Atau mungkin yellow belly karena betinanya itu agak susah. Kemudian Venusuta juga rekan-rekan bisa breed karena pejantannya itu cukup mahal. Dua jenis itu yang susah tapi harga jualnya tinggi, tapi beternaknya susah. Kita udah punya yellow belly betina 5 ekor di sini, masih juvenil. Nanti akan kita perlihatkan. Ini Venusuta betina yang udah mulai dewasa. Kemudian ini yang yellow belly atau Trachemis scripta lain lebar. Ini juga betina, kukunya pendek, tapi ini masih kecil. Ini juga betina, udah cukup dewasa. Rekan-rekan bisa coba 2 jenis ini, yang mudah didapat, harganya nggak terlalu mahal. Ya 1 ekor bisa sampai 500 mungkin, nggak terlalu mahal. Rekan-rekan bisa coba ini selain budidaya res. Tapi kalau rekan-rekan ingin perputaran uangnya cepat, bisa menggunakan res, kura-kura res. Ya mungkin itu dulu menjawab pertanyaan rekan kita tentang prospek bisnis. Kita nggak jawab di komentar karena prospek bisnis ini penjabarannya cukup banyak. Dan setiap orang yang memulai suatu bisnis
tidak bisa disamakan hasilnya dengan orang lain yang mengambil jalan yang sama, karena setiap tindakan itu nggak bisa ditiru. Ide bisa ditiru, tapi setiap tindakan yang diambil setiap pebisnis itu nggak bisa ditiru. Mungkin itu dulu menjawab pertanyaan tentang rekan kita. Kita tahunya cuma sebatas itu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi rujukan untuk rekan-rekan yang ingin memulai bisnis kura-kura dan bingung prospek nggak bisnis ini. Jadi rekan-rekan harus bisa membuat bisnis ini prospek dengan segala lika-liku yang rekan-rekan bisa hadapi. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.